Anak-anak, ini kalian sebelum masuk lab, kalian harus sudah menggunakan jas lab lengkap dengan menggunakan protokol kesehatan, yaitu masker dan face shield yang sudah kalian pesan ya, seperti ini. Kemudian labnya nanti kalian harus sedia dua, yang satu kalian gunakan untuk alas, yang satu kalian taruh di saku jas lab, gunanya untuk membersihkan alat yang sudah dicuci. Kalau sudah, ketika masuk dalam lab, ketika sudah di meja praktikum, tugas kalian yang pertama yaitu mengecek alat. Ya, mengecek alat. Di setiap meja itu sudah ada satu set alat-alat yang sudah ini ya, yang akan kalian gunakan ya, seperti ambil ditunjuk ya, timbangan gram, kemudian timbangan miligram, lalu di situ juga ada anak timbangan gram ya, dari berbagai ukuran. Kemudian itu juga ada mortir dan stamper. Gunanya untuk apa? Tahu kan ya? Untuk menghaluskan bahan obat ya, dan meracik bahan obat. Tuh, kemudian juga ada sendok tanduk. Itu juga sekaligus kalian mengecek kondisinya bagaimana. Mungkin ada yang pecah. Kalau misalnya ada yang pecah, itu kalian segera laporkan ke guru. Tuh. Di situ juga ada sendok tanduk. Gunanya untuk mengambil bahan serbuk ya. Lalu juga ada sendok porselen yang warna putih, itu gunanya untuk mengambil bahan yang sifatnya agak kristal ya. Kemudian ada batang pengaduk, gunanya untuk mengaduk kalau disediaannya larutan ya tuh. Kemudian ada penjepit, gunanya untuk menjepit cawan porselen, menjepit tabung reaksi itu. Kemudian ada cawan porselen. Nah, cawan porselen nanti kita gunakan untuk menimbang bahan cair ya, yang jumlahnya agak banyak. Kemudian ada kaca arloji, gelas atau kaca arloji. Ini juga untuk menimbang zat cair tapi yang jumlahnya lebih sedikit. Lalu ada beker gelas. Itu fungsinya untuk menampung ya, menampung bahan cairan. Tuh. Lalu ada gelas ukur. Gelas ukur ini juga ada berapa mili, ada yang kita punya di lab itu ada 10 mili dan ada yang juga 100 mili. Oke, itu pengenalan alat-alat yang harus kalian cek ketika masuk lab pertama kali. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara menimbang. Seperti yang sudah dipelajari di tayangan YouTube beberapa minggu yang lalu. Nah, ini Bu Riana akan kakak kelasnya akan mempraktekkan bagaimana tata cara menimbang yang baik dan benar di lab. Pertama, kondisikan timbangan atau neraca harus sudah seimbang dengan memutar skrup. Nah, dengan menggunakan tangan kiri ya, tidak boleh menggunakan tangan kanan, harus tangan kiri. Nah, caranya seperti itu, diputar. Kalau jarum itu sudah ada di posisinya sudah ada di tengah, itu tandanya berarti sudah imbang ya. Nah, berarti kanan dan kirinya sudah imbang, sudah seimbang. Kalau sudah seimbang, lalu kita letakkan kertas perkamen atau kertas alasnya di masing-masing piringan kanan dan kiri. Udah. Misalnya kita akan menimbang 2 gram. Menimbang 2 gram. Seperti biasa kalau mau menaruh anak timbangan, kita gunakan pinset. Nah, anak timbangan kita letakkan di sebelah piringan sebelah kiri. Nah, nanti untuk bahannya itu di sebelah kanan. Nah, kalau untuk bahan itu caranya dengan menambah dan mengurangi bahan. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan untuk poin selanjutnya, yaitu menimbang zat dengan yang
memiliki sifat higroskopis. Untuk praktek selanjutnya kita akan mempraktekkan zat padat yang memiliki sifat higroskopis. Ya, ini bahannya NaCl atau natri klorida. Ini nanti kita menimbang zat higroskopis, kemudian dibungkus dan dibagi menjadi jumlah ganjil. Nah, ini mintanya nanti Bu Guru mintanya 5 bungkus ya. Jadi nanti juga diperhatikan cara membungkusnya, cara membaginya seperti apa. Oke, untuk pertama sebelum melakukan peracikan zat higroskopis, sebaiknya mortir dan stemper itu harus dituang dengan menggunakan air panas. Nah, itu dituang air panas secukupnya. Dibiarkan beberapa saat sampai dinding mortir sudah terasa hangat. Ya, jangan lupa kalau sudah melakukan praktek peracikan, kalian harus menggunakan handscoon atau sarung tangan ya. Tuh, sambil menunggu stemper dan mortir itu dindingnya sudah cukup hangat, kita menimbang zat NaCl sebanyak 2 gram. Sesuai yang dari jurnal itu 2 gram ya. Nah, itu anak timbangannya taruh sebelah kiri, kemudian zat NaCl-nya NaCl di sebelah kanan. Caranya dengan menambah atau mengurangi bahan ya. Kalau sekiranya piringan kanan dan kiri itu sudah sama berat, sudah imbang, itu tandanya berarti sudah 2 gram. Ya, NaCl-nya sudah 2 gram. Sudah, kalau sudah diturunkan, setiap kali selesai menimbang, langsung segera diturunkan. Sudah. Kalau sudah mortir dan stemper itu, kalau sudah dirasa dindingnya sudah cukup hangat, airnya itu dibuang ya. Airnya dibuang. Kalau sudah air panasnya dibuang, kemudian jangan lupa mortirnya dan stemper dilap sampai kering, sampai benar-benar kering. Ini prakteknya hanya contohnya cuma 1 bahan ya, belum masuk ke praktek resep yang 2, 3 atau 4 bahan sekaligus. Ini masih 1 bahan. Kalau sudah, tinggal masukkan bahan NaCl ke dalam mortir yang sudah hangat, kemudian digerus. Nah, cara menggerus perhatikan itu arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, seperti itu, digerus sampai halus atau istilahnya sampai dengan homogen. Nah, itu sesekali bisa kalian sudep dengan menggunakan plastik mika ya, bekas. Itu bisa kalian gunting yang sudah kalian siapkan dari rumah. Nah, itu kalian sudep. Kemudian kalau misalnya memang belum halus, bisa kalian gerus lagi. Sudah. Kalau sudah dirasa halus, tinggal kita membagi dan membungkusnya sesuai dengan perintah tadi. Itu kalau dirasa sudah halus, kita tampung dalam kamen untuk dibagi terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan jurnalnya, karena perintah dari jurnalnya itu disuruh membagi dan membungkus
sebanyak 5 bungkus. Kalau angka 5 itu kan ganjil ya, bukan genap. Kalau genap itu 6, jadi dibagi 2, 3. Kalau 8 dibagi 2, 4. Tapi kalau ini jumlah ganjil, berarti caranya, nah tuh cara menimbang kalau jumlah ganjil. Terlebih dahulu kita harus menimbang satu bungkusnya terlebih dahulu ya. Nah itu caranya, sambil ditunjuk cara menimbang satu bungkus. Caranya berat bahan. Nah tadi kan kita nimbangnya 2 gram ya. Nah 2 gram itu kan sama dengan 2000 mg, sama aja ya. Nah itu caranya dibagi dengan jumlah banyak yang diminta. Tadi kan mintanya 5 bungkus ya, 5 itu kan ganjil. Kalau nanti dimintanya 7 bungkus, ya dibagi dengan 7 bungkus, disesuaikan dengan banyaknya yang diminta. Itu kita bagi 2000 mg dibagi 5 bungkus, hasilnya diperoleh 400 mg. Itu berat satu bungkusnya. Nah, jadi nanti kita menimbang dulu 400 mg ya. Menimbang dulu 400 mg itu untuk satu bungkus. Nah, sisanya kita bagi 2, sama banyak atau sama berat, lalu masing-masing bagian dibagi 2 lagi. Ya. Caranya untuk menimbang satu bungkus yang tadi ya, kita timbangkan tadi hasilnya 400 mg. Jadi kalau satuannya di bawah 1 gram, kita menimbangnya menggunakan timbangan gram halus. Timbangan miligram, maaf. Timbangan miligram. Lalu kita menimbang 400. Anak timbangannya kita ambil, karena 400 mg nggak ada, maka kita ambilnya 200 mg sebanyak 2 keping ya. Nah itu. Lalu bahannya kita taruh sebelah kanan. Tinggal menambah dan mengurangi bahan. Kalau sudah jarumnya sudah di tengah, itu artinya sudah imbang, sudah seimbang beratnya. Kalau sudah, yang satu bungkus itu kita sisihkan dulu. Jangan lupa sebelum itu anak timbangannya diturunkan dulu. Ya. Kita sisihkan dulu untuk yang satu bungkus. Lalu untuk yang sisanya, untuk sisa yang tadi itu kita bagi 2. Nggak perlu ditimbang, tapi kita bagi 2 di timbangan gram halus. Jadi piringan kanan dan kiri itu harus sama. Karena ini yang mau dibagi 4 ya. Jadi kan yang satu sudah, jadi kan tinggal 4 bungkus. Kanan dan kiri harus sama. Itu sudah imbang belum? Sudah. Nah, kalau kanan dan kiri sama, tandanya imbang. Lalu siapkan perkamen kecil ya untuk membagi lagi. Siapkan dulu perkamen kecil. Karena yang satu tadi sudah ya. Oh 5. Nah ya. Kita siapkan perkamen sebanyak 5. Perhatikan cara melipat ya. Ditumpuk dulu 5, karena yang diminta 5 ditumpuk dulu, kemudian dilipat kecil bagian atas, lalu ditata. Tiga sama 2 di bawah. Nah itu yang satu bungkus dibungkus lebih dulu ya. Nah selanjutnya itu kita bagi ya. Tadi yang sudah kita bagi per piringan kanan dan kiri itu kita bagi masing-masing bagian dibagi menjadi 2 karena kita masih membutuhkan 4 bungkus. Nah itu kita bagi yang deret atas terlebih dahulu, hanya dibagi menjadi 2. Harus sama banyak ya.
Jadi ya sesuai penglihatan kalian. Kalau memang yang sebelah kanan itu lebih sedikit, ya sebelah kiri harus dikurangi. Begitu juga dengan piringan kiri, tinggal kita bagi ke deret yang bawah. Nah, udah ya, sama banyak itu. Lalu tinggal kita bungkus. Coba diperhatikan bagaimana caranya membungkus. Dilipat dulu. Kalau agak kesulitan boleh menggunakan pinset ya, boleh menggunakan pinset. Tapi kalau sudah terbiasa nanti tanpa menggunakan pinset juga ya. Nah, itu caranya dengan ditekuk ya. Tinggal dimasukkan ke masing-masing bagiannya. Nah, kalau agak kesulitan juga boleh kalian melipat sedikit bagian ujung supaya masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi hasil dari 5 bungkus yang sudah kita praktekkan, itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke dalam pot puyer atau plastik klip ya. Jadi kalian nanti sedia plastik klip. Nah, cara memasukkannya itu ya, nah, itu yang rapi ya. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam plastik klip. Nah, jika diperlukan, kalau misalnya nanti, karena ini bukan resep ya, karena ini hanya cara menimbang, ini Bu Guru contohkan. Kalau kalian meracik resep, nah ini hanya contoh saja. Kalian menulis di etiket, misalnya nama pasiennya Sari ya, jadi kalian tulis resep nomor 1, kemudian tanggalnya, tanggal diraciknya kapan, misalnya tanggal hari ini tanggal 31 kalian tulis, kemudian nama pasiennya kalian tulis, misalnya nama pasien Sari, kalian tulis di tengah ya. Nah, kemudian contohnya aturan pemakaiannya misalnya 3 kali sehari 1 bungkus, kalian tulis di bawahnya 3 kali sehari 1 bungkus. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam plastik klip ya. Nah, gitu. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke tahap bagaimana cara melakukan pengenceran. Dikatakan pengenceran itu adalah menimbang yang zat atau bahannya kurang dari 50 mg ya. Ingat-ingat, kalau ada perintah menimbang kurang dari 50 mg itu artinya harus dilakukan pengenceran. Nah, di jurnal kalian itu diberi perintah untuk menimbang zat sejumlah kurang dari 50, yaitu acetaminophen 20 mg. Perintahnya acetaminophen 20 mg. Jadi itu harus dilakukan pengenceran. Nanti caranya Bu Guru jelaskan. Pertama, kita harus menimbang dulu acetaminophennya sebanyak 50 mg karena syaratnya 50 mg. Jadi anak timbangan 50 mg di sebelah kiri, kemudian bahan acetaminophen di sebelah kanan. Kita timbang 50 mg. Sudah, kalau sudah imbang, lalu anak timbangannya itu dari 50 mg kita ganti menjadi 500 mg ya. Perhatikan di jurnal, kan sudah Guru berikan perhitungannya. Anak timbangannya dari 50 mg ganti ke 500 mg. Kemudian di samping acetaminophennya kita bubuhkan sedikit karmin. Karmin ini fungsinya untuk memberikan warna, sedikit saja ya. Nah, itu. Kemudian
langsung ditambahkan, nggak perlu ditimbang ya. Kemudian kita tambahkan laktosa atau laktosum, itu zat netral, sampai beratnya menjadi 500 mg. Nah, tinggal menambah. Sudah? Nah, kalau sudah, jangan lupa diturunkan. Langsung kita masukkan ke dalam mortir. Kita gerus. Ya, jadi dari 3 bahan itu kita gerus. Gerusnya sama seperti tadi, berlawanan arah diam-diam. Gerus sampai halus atau sampai dengan homogen, sesekali juga bersedikit. Nah, itu warnanya sudah terlihat ya, itu tandanya berarti campurannya sudah merata dan homogen ya. Nah, sudah halus, sudah homogen. Nah, dari campuran itu kita masih harus melakukan perhitungan pengenceran ya, karena ini judulnya pengenceran. Kita harus menghitung tampung di perkamen dulu. Nah, setelah itu kita harus menghitung dulu. Tadi kan perintahnya acetaminophen 20 mg ya. Nah, karena 20 mg itu kurang dari 50, jadi syaratnya tadi menimbang acetaminophen harus 50, karena syaratnya memang seperti itu. Kemudian tinggal kita menambahkan sedikit karmin dan laktosa sampai berat ketiga bahan itu menjadi 500 mg. Itu juga sudah merupakan rumus ya. Cara pengenceran itu juga ada di materi ilmu resep yang Bu Riana berikan hari ini. Kemudian dari 3 bahan campuran itu kita hitung. Nah, caranya bagaimana? 20 mg itu dari perintahnya ya. Dari perintah acetaminophen 20 mg itu per 50 mg. 50 mg dari mana? Dari syaratnya tadi. Kan kita menimbang acetaminophen ini syaratnya harus 50 ya, paling kecil. Tuh, kemudian dikalikan 500 mg. Nah, itu diketahui hasilnya 200 mg. Itu adalah hasil pengenceran. Ya. Jadi dari yang sudah kita gerus tadi, kita sekarang menimbang 200 mg ya. Itu merupakan pengenceran. Lalu sisanya adalah sisa pengenceran. Jadi nanti kalian membungkus 2 ya. Yang pertama 200 mg itu hasil pengenceran, kemudian yang kedua sisanya itu tidak perlu ditimbang, otomatis sisanya 300. Itu adalah sisa pengenceran. Nanti yang dikumpulkan ada 2 bungkus ya. Ya. Oh ini mana ada? Sudah. Ini adalah hasil pengenceran yang kita praktekkan tadi. Jadi guru-guru nanti menerima ada 2 bungkus. Tadi yang hasil pengenceran 200 mg. Itu kita tulis di atas pertanyaan hasil pengenceran. Kemudian sisanya kita tulis juga sisa pengenceran. Seperti praktek sebelumnya, tinggal kita masukkan ke dalam plastik klip. Ya, pengenceran sudah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke menimbang zat dengan alat yang perlu ditara ya. Seperti yang sudah Bu Riana jelaskan di awal tadi, untuk menimbang cairan ya, untuk menimbang cairan yang jumlahnya sedikit, kita bisa gunakan kaca arloji. Kalau cairan yang jumlahnya agak banyak, kemudian bisa digunakan untuk menguapkan bahan di atas water bath, kita bisa gunakan cawan porselen ya.
Kemudian kalau menimbang cairan yang lebih banyak lagi, kita bisa menggunakan beker glass. Nah, ketiga alat ini, kalau kita mau menimbang bahan tentunya itu harus diseimbangkan dulu. Nah, itu artinya dengan cara menara, bukan menara ini ya, maksudnya harus ditara. Jadi ditara ini maksudnya disesuaikan beratnya dengan kita menggunakan gotri atau peluru ya. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menara alat, yaitu kaca arloji. Kemudian piringan sebelah kiri itu kita masukkan gotri atau peluru dengan cara menambah atau mengurangi butiran. Nah, bisa juga kalian menggunakan isinya staples ya, isi staples. Nah, kalau seperti itu artinya kurang. Ya, kita bisa menambahkan gotrinya lagi. Kurang. Sudah setara? Sudah. Kanan dan kiri ternyata beratnya sudah seimbang. Berarti penambahan butir pelurunya sudah cukup. Nah, ini berarti tahap untuk menara alat sudah selesai. Begitu juga cara untuk cawan porselen. Kalau menara cawan porselen caranya sama ya seperti tadi, juga menambah dan mengurangi butiran peluru. Oke, sekarang kita tinggal bagaimana menimbang bahan di atas kaca arloji. Sekarang kita lihat di jurnal. Perintahnya menimbang ekstrak beladon ya. Menimbang ekstrak beladon sebanyak 2 gram ya. Ya. Untuk mengambil bahan kita gunakan sendok stainless. Nah, anak timbangannya kita taruh di samping gotri atau peluru ya. Nah, itu. Kemudian tinggal kita mengambil bahan ekstrak beladon. Ya, sekarang kita menimbang ekstrak beladon sebanyak 2 gram. Nah, karena ini ekstrak beladon agak kental ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, sedikit-sedikit dulu. Jadi meletakkan bahan ekstrak beladon di atas kaca arloji. Masih kurang, kita tambah lagi sampai beratnya seimbang. Jadi kalau mau menimbang gotri atau pelurunya jangan diturunkan ya, tetap di situ karena itu penyeimbang alatnya. Jadi penyeimbang berat itu tadi, berat kaca arloji. Ketika menambah atau mengurangi bahan ya, itu berlaku bagi yang serbuk juga. Ketika kita menambah dan mengurangi bahan, itu sebaiknya kalau timbangannya itu harus diturunkan dulu ya. Masih kurang. Udah, ekstrak beladonnya sudah kita timbang 2 gram. Ternyata beratnya sudah imbang ya. Kalau sudah, dilaporkan ke pengawas atau pemburu untuk di ACC atau di paraf ya. Oke, untuk yang terakhir, praktek kita yang terakhir yaitu mengukur air panas dengan cara kalibrasi. Diperhatikan ya, kalau air panas itu tidak boleh menggunakan gelas ukur. Nah ya, jadi gelas ukur itu tidak untuk air panas. Jadi kalau misalnya ada perintah disuruh mengukur air panas, jadi kita harus melakukan cara kalibrasi. Cara kalibrasi yang kalian tulis di jurnal. Nah, coba perhatikan langkah-langkahnya.
Misalnya ini diberi perintah ukur air panas sebanyak 15 ml. Nah, caranya kita mengukur air dingin terlebih dahulu di gelas ukur sebanyak yang diminta. Tadi berapa? 15 ml ya. Nah, skalanya coba sambil dilihat itu. Nah, itu menunjukkan skala 15 ml. Itu baru air dingin ya. Nah, baru air dingin. Kalau sudah, kita pindahkan ke beker glass. Nah, kita pindahkan ke beker glass. Lalu kita beri tanda dengan sepotong kertas. Kita sediakan ini ya, kertas label. Lalu kita tempel sesuai batas air di permukaan itu. Sampai mana kita tempelkan batasnya ya. Kalau sudah, air dingin itu kita buang ya. Air dingin kita buang, boleh kita masukkan ke gelas ukur lagi karena tidak digunakan. Nah, baru setelah itu kita boleh mengambil air panas. Nah, air panas, karena yang dibutuhkan tadi air panas 15 ml. Kita tuang ke dalam beker gelas yang sudah kita beri tanda. Gitu caranya kalibrasi sesuai tanda ya. Misalnya air yang kita tuang itu terlalu banyak, kita bisa gunakan pipet. Kita bisa gunakan pipet tetes seperti ini. Itu berlebih ya. Jadi kita bisa kurangi. Sudah? Kalau sudah, segera dilaporkan ke guru untuk di ACC atau ditaruh.